kuasa. Yes, yes, yes. Diberkati, haleluya. Haleluya. Yuk adik-adik yang di rumah, sebelum kita mulai ibadah, semuanya tetap kakak sampaikan untuk beribadah dengan tertib, berpakaian yang sopan, dan juga duduk yang teratur ya adik-adik ya. Karena kakaknya nggak bisa lihat, tapi Tuhan selalu melihat kita. Amin. Oke ya adik-adik, kita sebelum mulai ibadah, kita berdoa bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat hari yang baru Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, untuk sepanjang bulan ini Tuhan limpahkan kepada kami kesehatan, bahkan juga Tuhan berkat Tuhan kami terima Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk bulan yang baru kami terima Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan, biar Tuhan hari ini kami mau datang ke hadapan-Mu membawa korban syukur kami. Kami mau beribadah dengan sungguh-sungguh Tuhan. Berkati kami Tuhan Yesus saat kami beribadah. Biar juga Roh Kudus memenuhi kami. Kami bisa Tuhan menguasai diri kami Tuhan saat kami beribadah ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Kami siap memuji nama-Mu. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Amin. Yuk adik-adik semuanya nanti ikutin kakaknya bernyanyi. Jangan ada yang malas-malas, jangan ada yang diam. Semuanya ikut bernyanyi, ya kan Kak? Yes. Kalau memuji Tuhan, kakaknya nggak bisa lihat tapi Tuhan selalu lihat. Yeah. Amin. Hompilah hompimpa Yesus jagoanku. Hompilah hompimpa Yesus jagoanku. Yesus jagoanku. Sekali lagi ya, hompilah hompimpa. Hompilah hompimpa Yesus pujaanku. Yesus pujaanku. Wow wow wow. Hompilah hompimpa Yesus jagoanku. Dialah Tuhan. Dialah Tuhanku. Dia jagoan hidupku. Sekali lagi, hompilah hompimpa. Hompilah hompimpa Yesus. Yesus jagoanku. Yes. Hompilah
dan ditinggikan. Amin. 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 Yuk adik-adik semuanya, semuanya dalam keadaan duduk. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau senangkan Tuhan. Kita memuji Tuhan. Kita mau menyembah Dia. Mari adik-adik siapkan hatinya. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ya. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Adik-adik, kita nyanyikan lagu ini dari awal. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ya Tuhan Yesus, terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Mari adik-adik sembah Tuhan Yesus. Terima kasih. Mari bawa korban Tuhan, syukurmu. buat Mari hari bawa sembahmu adik-adik Terima semuanya. kasih Yesus, Terima kasih buat hari yang baru Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur. Terima kasih ya buat Tuhan pertolongan. Haleluya. Kami Terima bersyukur kasih, Yesus. Tuhan atas Kami bersyukur Kau berikan pada Tuhan. kami Kami kesehatan. mau menyembah, kami mau Terima memuliakan kasih nama-Mu. Tuhan, Sebab Kau besar kasih sungguh setia baik. Tuhan.
penuhi dengan Roh Kudus-Mu. Hidup kami ya Tuhan, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu. Jamah kami ya Tuhan, jamah hidup kami ya Tuhan, jamah hati kami ya Tuhan. Engkau yang sembuhkan setiap mereka yang sakit, setiap kami yang sakit Tuhan sembuhkan. Setiap kami yang bersedih Tuhan, berikan kami Tuhan penghiburan ya Tuhan. Setiap kami Tuhan yang saat ini sedang lemah, Tuhan berikan kami kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami memuji-Mu ya Tuhan, kami memuji-Mu Yesus. Terima kasih, haleluya. Syakarabakata karabashande, syakarabaya rabasande. Haleluya. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am made, I will sing of the goodness of God. Yes, all my life you have been faithful. All my life you have been faithful. Yes. All my life you have been so good. With every breath that I am in, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. Yes. All my life you have been so good. With every breath that I am in, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Haleluya, haleluya, mari ada diserahkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan kami sembah, Tuhan kami muji, Tuhan kami puji, kami muliakan. Biar seluruh hidup kami Tuhan kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Nama-Mu yang kami sanjung, nama-Mu yang kami muliakan sekarang kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, kau akan menginjak anak singa dan ular naga.
Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom adik-adik, hari ini kita akan memperkatakan Pentakosta yang ketiga. Adik-adik yang ada di rumah ikuti Kak Lia ya. Yang semangat nih ngucapinnya. 1, 2, 3. Pentakosta ketiga artinya 1. Pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini. 2. Penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir. 3. Bangkit generasi Yeremia penuh dengan Roh Kudus, cinta Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan memenangkan banyak jiwa. 4. Dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur sampai ke barat dan kembali ke Yerusalem. 5. Kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Siap jadi agen Pentakosta yang ketiga? Yang siap sama-sama katakan haleluya. Mari adik-adik kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di Indonesia seperti di dalam surga. Bapa kami naikkan Tuhan, kami angkat doa kami ke hadapan-Mu Tuhan. Kami berdoa buat Indonesia, lawatlah Indonesia ya Tuhan. Berkatilah pemerintahan bangsa kami. Tolong bantu presiden kami, wakil presiden dan seluruh kabinet menteri yang ada. Tuhan, berikan hikmat ya Tuhan untuk pemimpin bangsa kami ini, agar dia dapat bekerja dengan baik, mengambil keputusan yang baik Tuhan untuk rakyat Indonesia. Kami berdoa Tuhan, lawat Indonesia,
sembuhkan bangsa kami, pulihkan bangsa kami, Indonesia sehat Tuhan. Sembuhkan mereka yang sakit, terpapar virus corona. Lawat Tuhan dari Sabang sampai Merauke. Biarlah pencurahan Roh Kudus terjadi di bangsa kami. Indonesia dijamah Tuhan, Indonesia dipulihkan Tuhan. Ada kebangkitan terjadi di bangsa ini. Bangkitlah Indonesia. Tuhan, selamatkan Indonesia. Sembuhkan Indonesia. Tuhan Yesus, tolong bangsa kami Tuhan. Jagai bangsa kami Tuhan. Agar tidak ada terjadi lagi demo kekacauan di negeri ini. Tolong jaga bangsa kami Tuhan. Berikan keamanan dan ketertiban untuk bangsa kami. Jauhkan dari roh kekacauan, jauhkan dari roh pemberontakan. Kami sehati, kami sepakat, kami tolak segala roh-roh jahat yang menguasai bangsa kami. Roh pemberontakan kami ikat di dalam nama Tuhan Yesus. Lawat jiwa-jiwa Tuhan. Roh Kudus, lawat setiap jiwa-jiwa di bangsa ini. Bangsa yang mau merendahkan hati, merendahkan dirinya, Tuhan pasti jamah, Tuhan pasti pulihkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau mengasihi bangsa kami. Engkau rindu menyelamatkan bangsa kami yang besar ini. Curahkanlah roh-Mu Tuhan. Lawatlah anak-anak di Indonesia. Lawatlah Tuhan generasi-generasi Yeremia di bangsa kami. Roh Kudus, jamah mereka Tuhan, setiap anak-anak di bangsa ini. Biarlah mereka sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Sembuhkan anak-anak Indonesia yang terpapar virus Tuhan. Biarlah mujizat-Mu terjadi di negeri kami. Kami berdoa untuk kota kami, Batam ya Tuhan. Tuhan, tolong kota kami. Tolong Tuhan, ekonomi di kota ini kembali pulih Tuhan. Rakyat di kota Batam ini disembuhkan. Lawat kota Batam Tuhan. Kami rindukan kota Batam menjadi pintu gerbang. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Kami juga berdoa Tuhan, sudah memberikan persembahan hari ini. Berkatilah setiap anak-anak yang memberi. Berkatilah setiap orang tuanya Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan Tuhan, buat berhasil dan beruntung. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur Tuhan. Kami naikkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik yang di rumah. Puji Tuhan, pagi hari ini kita boleh berjumpa kembali lewat ibadah online ya. Kita percaya bahwa karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan, kita bisa beribadah online pada pagi hari ini. Tapi kakak percaya bahwa adik-adik semua sehat-sehat dan penuh sukacita. Amin. Amin. Puji Tuhan adik-adik, pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang firman Tuhan ya. Sebelum kita belajar firman Tuhan, semua kita mau berdoa. Kita mau satukan hati untuk kita berdoa. Semua lipat tangan, tutup matanya. Ikuti kakak berdoa. Bapa yang baik, yang kami sembah dan kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hati kami mengucap syukur Tuhan,
betapa Engkau baik Tuhan. Engkau sudah memberkati kami sepanjang malam hingga pagi hari ini kami boleh bangun dalam keadaan yang sehat Tuhan. Untuk kami boleh beribadah secara online pagi hari ini Tuhan. Kami boleh memuji menyembah Tuhan. Terlebih Tuhan kami akan mendengar firman Tuhan. Tolong ya Tuhan, berkati hati kami, berkati pikiran kami, pendengaran kami Tuhan, supaya setiap firman yang boleh kami dengar, kami boleh melakukannya. Terima kasih Tuhan, kami undang Allah Roh Kudus ada di dalam setiap hati kami, memimpin hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap untuk mendengar firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan adik-adik. Kita pagi hari ini akan mendengar firman Tuhan. Kita belajar bersama-sama tentang Paulus dan Silas yang dipenjara adik-adik. Kita akan buka Alkitab kita di Kisah Para Rasul 16 ayat 12 sampai 40 ya. Adik-adik yang di rumah boleh nanti Alkitabnya dibuka ya. Alkitabnya dibuka, dibaca. Kalau adik-adik mungkin mengalami kesulitan boleh minta tolong sama mama dan papa ya. Oke? Ya. Kita akan dengar, kita akan belajar firman Tuhan yaitu tentang Paulus dan Silas. Di dalam Kisah Rasul 16 ayat 12 sampai 40. Adik-adik, tahu nggak kalian siapa sih Paulus dan Silas? Iya, pintar. Paulus dan Silas adalah orang yang suka bersaksi tentang Tuhan Yesus. Bahwa keselamatan itu hanya ada pada Tuhan Yesus. Sehingga banyak orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, akhirnya pada saat Paulus itu memberitakan firman Tuhan, dia bersaksi ada seorang perempuan. Dia itu adalah seorang penenung adik-adik. Tahu nggak penenung? Penenung itu adalah orang yang pekerjaannya meramal, ya, meramalkan masa depan kadang-kadang ya. Nah itu ya, kayak istilahnya kayak dukun gitu adik-adik ya. Nah pada saat itu peramal ini, penenung ini, dia itu mengikuti terus. Di mana Paulus dan Silas ini memberitakan firman Tuhan, dia bersaksi, dia mengikuti adik-adik. Dia berseru-seru, dia teriak-teriak, ya. Sehingga Paulus sama Silas ini dan Bapak Silas ini rasa terganggu adik-adik, ya. Begitu dia melihat ke belakang kepada perempuan tadi itu yang teriak-teriak itu ya, adik-adik. Langsung Paulus dan Silas memperkatakan, demi nama Yesus Kristus, ya, yang seperti di dalam ayat, coba kita sama-sama ini adik-adik. Nah, yang di ayat 18 dikatakan, demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu juga keluarlah roh itu dari perempuan itu, adik-adik ya. Sehingga perempuan tadi itu sudah nggak punya kekuatan lagi untuk dia itu meramal, ya, sehingga mereka merasa dirugikan. Nah, bersama dengan itu adik, oleh karena kekuatannya tadi itu sudah hilang karena udah didoakan oleh Paulus dan Silas, maka perempuan beserta dengan orang-orang yang mengikuti tadi itu dia merasa dirugikan, ya. Akhirnya dia apa? Dia membawa Paulus dan Silas itu, membawa dia itu kepada pembesar-pembesar. Dia dilaporkan adik-adik, ya, dia difitnah katanya. Orang ini yang memberitakan yang mengaco daerah kita, wilayah kita. Akhirnya apa? Paulus dan Silas diadili adik-adik. Dia didera. Tahu nggak didera? Didera itu disiksa adik-adik. Dia diseret ke penjara. Akhirnya sama pembesar tadi itu katakan, oh kalau begitu masukkan dia ke penjara yang di bagian tengah, katanya gitu. Di bagian tengah otomatis apa, gelap sekali adik-adik ya. Penjara pada zaman dulu itu gelap sekali ya, apalagi di tengah-tengah.
Langsung Paulus dan Silas, dia didera, dia disiksa, didorong-dorong dia untuk dimasukkan ke dalam penjara, ya. Setelah itu apa adik-adik? Pada saat Paulus dan Silas di dalam penjara, dia itu diborgol, tahu nggak? Diikat tangannya diikat dengan besi, kakinya juga dimasukkan ke pasungan. Tahu pasungan itu adik-adik, pasungan itu balok kayu yang besar, ya. Itu kakinya ditaruh di situ, ditimpa itu, terus dikunci dengan rantai besi adik-adik. Jadi dia nggak bisa bergerak, dia nggak bisa kemana-mana, dia nggak bisa berdiri, dia cuma di tempat itu. Tersiksa sekali adik-adik. Dia belum dicambuk, ya, disiksa di dalam penjara itu. Nah, karena Paulus dan Silas itu adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Sekalipun dia itu disiksa, sekalipun dia itu di dalam penjara, dia dipasung adik-adik, tapi semua siksaan itu tidak mengurangi semangat Paulus untuk dia memuji menyembah Tuhan adik-adik. Luar biasa enggak? Luar biasa adik-adik. Di saat dia mengalami tekanan, ya, tapi Paulus dan Silas di tengah-tengah hari, ya, pada malam hari, semua pada orang tawanan di situ, orang penjara itu semua pada mungkin tertidur, ya. Paulus dan Silas, dia berdoa, dia memuji menyembah Tuhan dengan suara yang nyaring, yang keras. Dia memuji Tuhan, memuji menyembah, mengagungkan Tuhan, ya. Akhirnya apa adik-adik? Pada saat Paulus dan Silas itu memuji menyembah Tuhan, maka terjadilah gempa yang dahsyat adik-adik. Gempa yang dahsyat sehingga apa? Menggoyangkan seluruh dinding-dinding yang ada di penjara. Bahkan sampai pintu-pintu penjara itu terbuka. Belenggu-belenggu yang diikatkan kepada narapidana tadi, orang-orang yang di penjara itu semua terlepas. Bahkan Paulus dan Silas pun akhirnya terlepas, terbebas dari belenggu itu adik-adik. Karena apa? Karena pujian penyembahan itu, hadirat Tuhan itu ada di tengah-tengah mereka adik-adik. Sehingga banyak orang-orang yang di penjara itu mendengar suara Paulus untuk memuji menyembah Tuhan. Mereka merasa diberkati adik-adik, luar biasa kan? Iya adik-adik, akhirnya apa? Terjadi di situ kayak kekacauan gitu. Tapi pada saat itu semua didengar oleh pemimpin penjara, ya, yang penjaga penjara, ya. Akhirnya apa? Dia langsung ketakutan. Dia lari menghampiri ke dalam penjara. Semua pintu-pintu terbuka. Dia ketakutan adik-adik. Akhirnya apa? Dia ketakutan. Jangan-jangan semua narapidana, semua penjara, orang yang di dalam penjara, mereka melarikan diri. Akhirnya penjaga penjara tadi itu adik-adik merasa ketakutan. Dia merasa bersalah adik-adik. Akhirnya apa? Langsung dia membawa, langsung dia mengambil pedangnya. Dengan maksud dia akan membunuh, menyakiti dirinya, akan membunuh dirinya. Pada saat dia akan mengangkat pedangnya untuk menyakiti tubuhnya adik-adik, langsung dari dalam penjara itu keluarlah suara Paulus dan Silas, ya, langsung jangan kau lakukan, kami semua ada di sini, kami tidak melarikan diri, kami semua tetap ada di sini. Langsung Paulus begitu adik-adik, dia melarang untuk penjaga tadi itu menyakiti dirinya. Langsung apa? Penjaga yang orangnya tinggi besar, orangnya yang serem, ya, orang yang menakutkan tadi itu langsung ketakutan melihat Paulus dan Silas itu boleh terbebas. Mereka boleh bebas dari penjara itu, keluar dari penjara. Akhirnya apa? Dia katakan, Tuhan, apa yang harus aku lakukan Tuhan supaya aku selamat? Katanya dia bilang gitu. Akhirnya apa? Paulus bilang begini,
Kalau saudara kepingin selamat, satu hal yang harus Tuhan lakukan, percayalah kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Undanglah Tuhan Yesus masuk di dalam hatimu, maka engkau akan diselamatkan. Bahkan seisi rumahmu akan diselamatkan. Akhirnya adik-adik, yang kepala penjara tadi itu ya, yang petugas penjara itu, akhirnya dia bersuka cita adik-adik. Akhirnya dia dengan semangat dia memberitahukan kepada keluarganya, pada anak dan istrinya, supaya mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Karena hanya di dalam Tuhan Yesus kita ada keselamatan. Ya, di dunia ini tidak ada yang memberikan jaminan keselamatan selain hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin adik-adik. Kita bersyukur adik-adik kalau kita sudah diselamatkan, kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Itu semua oleh karena Roh Kudus yang ada di dalam setiap hati kita. Sehingga kita boleh mampu untuk mengucapkan, kita mengaku dengan mulut kita ya bahwa Tuhan Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan adik-adik. Akhirnya Paulus dan Silas akhirnya apa? Dibebaskan. Sebelum itu luar biasanya apa? Pegawai penjara tadi itu dan seluruh keluarganya, anak istrinya, mereka percaya dan mereka minta dibaptis adik-adik. Dibaptiskan sebagai tanda bahwa dia sudah lahir baru adik-adik ya. Puji Tuhan adik-adik. Nah demikianlah cerita firman Tuhan ya tentang Paulus dan Silas ya adik-adik. Nah adik-adik dari cerita firman Tuhan ini ya kita ambil kesimpulan bahwa sekalipun mungkin hari-hari ini kita mengalami tekanan, mungkin banyak saudara-saudara kita, mungkin tetangga kita, teman kita yang mengalami sakit, mungkin kena pandemi ya, dampak dari corona ini. Tapi jangan takut adik-adik. Datanglah kepada Tuhan. Teruslah biarlah kita terus mengucap syukur kepada Tuhan. Kita memuji menyembah Tuhan. Ya, maka kuasa Tuhan itu akan ada setiap kita, memampukan setiap kita, memberikan sukacita. Maka di dalam kehidupan kita itu tidak ada ketakutan adik-adik. Ya, kalau hati kita sukacita, firman Tuhan katakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Firman Tuhan katakan seperti itu. Jadi mungkin adik-adik, mungkin hari-hari ini mungkin ada saudara ya yang sakit, atau mungkin keluarga adik-adik yang sakit ya. Jangan bersedih, jangan takut. Terus mengucap syukurlah kepada Tuhan ya, bersukacitalah kepada Tuhan. Terus naikkan pujian syukur kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Karena Tuhan itulah yang akan memberikan kekuatan, kemampuan kepada kita, melindungi kita dari segala mara bahaya. Amin, puji Tuhan. Adik-adik, nah pesan firman Tuhan pada hari ini untuk kita apa? Terus kita bersukacita. Dan yang kedua, yaitu kita harus selalu berdoa, ya. Kita harus selalu berdoa kepada Tuhan, ya. Kita mau datang kepada Tuhan, nyatakanlah segala doa dan permohonanmu kepada Tuhan dengan pengucapan syukur, ya. Nah, yang ketiga yaitu kita harus tetap mengucap syukur, karena di dalam pengucapan syukur itulah ada mujizat. Seperti Paulus dan Silas mengalami mujizat Tuhan karena dia bersyukur, karena dia berdoa, karena dia memuji Tuhan, maka kuasa Tuhan dinyatakan atas Silas dan Paulus. Kakak percaya kalau adik-adik semua yang ada di rumah, kita selalu berdoa, kita bersukacita dan kita mengucap syukur kepada Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan, maka mujizat Tuhan akan dinyatakan atas setiap kita. Amin. Puji Tuhan. Nah, untuk yang terakhir adik-adik, firman Tuhan ya, ayat hafalannya kita akan buka di 1 Tesalonika
1 Tesalonika 5 ayat 16 ya. Ini ayat hafalannya ya. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukur dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Puji Tuhan. Adik-adik, demikianlah cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah kita boleh menerima, kita boleh meresponi firman Tuhan pada pagi hari ini. Puji Tuhan, sebelum kita akan akhiri, kita akan berdoa, kita tutup dalam doa. Bapa yang baik, sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan. Betapa Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang besar Tuhan. Allah yang selalu melindungi, Allah yang selalu memelihara setiap kami. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang boleh mengingatkan setiap kami Tuhan. Untuk kami bersukacita, kami selalu berdoa dan mengucap syukur kepadamu Tuhan. Apapun yang hari-hari ini kami alami Tuhan, biarlah terus Tuhan hati kami tetap mengucap syukur. Kami terus menyembah, memuji Engkau Tuhan. Karena kami percaya di dalam pujian penyembahan ada kekuatan yang baru Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati setiap adik-adik kami yang ada di rumah, bahkan keluarga mereka Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi orang-orang yang terus Tuhan mengasihi, mencintai Tuhan. Kami mengandalkan setiap kehidupan kami hanya kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpuji termulialah namamu Tuhan. Haleluya. Sebelum kita akhiri adik-adik semua, arahkan pandanganmu kepada Tuhan. Terimalah berkat yang daripada Allah Bapa di dalam anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Di dalam persekutuan yang manis, yang indah di dalam Allah Roh Kudus. Yang memampukan setiap kita untuk kami boleh menjalani, kita boleh melakukan firman itu. Mulai hari ini, besok, dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan permai. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya menerima firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.